Pernah kebayang gak sih, kalau ada ondel-ondel yang jadi penyelamat kota dari serangan tikus raksasa? Tapi, endingnya justru bikin semua orang kaget. Anak-anak kota pun hilang satu persatu. Kenapa bisa begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel cerita kita bareng ondel-ondel, tempat kisah-kisah luar biasa jadi hidup lagi dengan sentuhan khas Betawi. Sebelum mulai ceritanya, yuk bantu channel ini biar terus semangat berbagi cerita-cerita seru. Klik like, tulis komentar kalian, dan jangan lupa subscribe ya. Gratis kok, tapi manfaatnya luar biasa buat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga setiap cerita di sini bisa jadi pelajaran dan hiburan yang berkah. Amin. Segala puji bagi Allah yang selalu memberi kita akal, rasa ingin tahu, dan hati yang bisa belajar dari kisah-kisah masa lalu. Teman-teman yang baik, yuk tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Biar cerita ini makin berkah dan kita semua ikut dapat pahala, insya Allah. Jangan lupa juga, kita hidup bukan cuma buat seru-seruan, tapi buat takwa, taat kepada Allah dalam segala hal, baik waktu sendiri maupun ramai-ramai. Karena kisah ondel-ondel kali ini banyak pelajaran penting tentang amanah dan keadilan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam cerita ini, kita akan lihat, siapa yang berbuat baik akan mendapat balasan, tapi yang ingkar bisa menyesal seumur hidup. Kalian nonton dari mana nih? Tulis nama kota atau kampung halaman kalian di komentar. Yuk, biar kita tahu sejauh mana kisah ondel-ondel ini menyebar. Tonton sampai habis ya. Di akhir video nanti, ada satu pertanyaan kuis yang jawabannya ada di dalam cerita. Yang jawab benar di komentar, akan kita doakan punya rumah mewah di surga dan dunia. Rumah dengan taman kilauan. Dahulu kala, di sebuah kota kecil yang bernama Halimun, tersembunyi di antara perbukitan berkabut dan sawah luas yang menghampar hijau, hiduplah masyarakat yang tenang dan sederhana. Kota Halimun terkenal karena pasar tradisionalnya yang meriah, suara kentongan ronda yang rutin terdengar tiap malam, serta anak-anak kecil yang bermain egrang dan lompat tali di ganggang sempit setiap sore. Warganya terkenal ramah dan saling membantu. Di alun-alun kota berdiri pendopo tua dengan tiang-tiang kayu jati yang telah puluhan tahun berdiri. Tempat orang berkumpul untuk diskusi, kenduri, dan pertunjukan wayang setiap bulan purnama. Semuanya berjalan damai dan bersahaja, sampai suatu malam terjadi hal aneh yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Awalnya, hanya 1-2 tikus kecil terlihat berlarian di antara tumpukan jerami pasar. Tapi lama-kelamaan jumlahnya bertambah banyak. Sangat banyak. Seperti badai kecil, mereka datang dari segala arah. Tikus-tikus sebesar kucing rumah, berbulu lebat, bermata merah menyala, dan ekor panjang menjijikan, menyerbu kota dari gorong-gorong, sawah, dan lubang-lubang tua. Mereka masuk ke dapur-dapur, melubangi karung beras, menggigit sandal dan pakaian, bahkan naik ranjang orang yang sedang tidur. Warga panik. Ibu-ibu menjerit, anak-anak menangis, dan para pedagang rugi besar karena stok bahan makanan mereka dimakan habis. Beberapa warga mencoba memasang jebakan, tapi tak berhasil. Racun pun tak mempan. Seolah-olah tikus-tikus itu bukan binatang biasa. Ada yang bilang, mereka datang karena kutukan. Ada juga yang percaya bahwa ini ulah makhluk gaib yang kesal, karena perjanjian lama dilanggar. Wali kota Halimun, seorang pria tua dengan peci hitam dan tongkat emas, akhirnya mengadakan pertemuan darurat di pendopo. Para lurah, petinggi pasar, dan tokoh adat duduk melingkar sambil membahas apa yang bisa dilakukan. Kita harus mencari orang yang bisa mengusir tikus-tikus itu, seru salah satu ketua RT dengan wajah tegang. Lalu muncullah ide untuk membuat sayembara. Siapapun yang mampu membersihkan kota dari wabah tikus akan diberikan hadiah 1 keranjang penuh emas. Bukan perak, bukan perunggu, tapi emas murni dari tambang Gunung Salak yang disimpan khusus untuk keadaan darurat. Pengumuman pun ditempel di tiap sudut kota, dari tiang listrik sampai pintu WC umum. Orang-orang luar mulai berdatangan. Ada yang mencoba dengan kucing raksasa, ada yang menggunakan asap pembasmi, bahkan ada yang bawa robot pemburu tikus. Tapi semuanya gagal total. Tikus-tikus itu justru makin ganas. Saat warga mulai putus asa, di pagi yang berkabut, terdengarlah bunyi seruling bambu yang lembut melengking dari arah sungai. Nada-nadanya terdengar seperti lagu masa kecil yang hampir dilupakan.
Pelan, lembut, namun menggetarkan hati. Semua orang mencari sumber suara itu, hingga mereka melihat sesosok ondel-ondel tinggi menjulang berdiri di ujung jembatan kayu tua. Tapi bukan ondel-ondel biasa. Wajahnya merah, alisnya lebat, dan matanya seperti menatap langsung ke hati siapapun yang melihatnya. Ia memakai ikat kepala batik dan sabuk kulit yang menggantungkan kantong seruling bambu. Tidak seperti ondel-ondel pertunjukan yang biasanya diarak, ondel-ondel ini bisa bergerak sendiri. Langkahnya lambat tapi mantap, dan setiap geraknya seperti irama tarian sakral. Warga terdiam. Ada yang takjub, ada yang takut. Beberapa anak-anak bersembunyi di balik kaki orang tuanya. Tapi yang mengejutkan, ondel-ondel itu berbicara. Suaranya berat, bergema, seperti suara dari gua dalam yang penuh gema. Aku datang untuk membantu. Tapi kalian harus menepati janji, jika ingin selamat dari petaka ini. Semua orang terdiam. Wali kota melangkah maju dan dengan gugup menjawab, tentu asal tikus-tikus ini lenyap dari kota kami, emas itu akan menjadi milikmu. Ondel-ondel hanya mengangguk pelan, lalu berbalik badan dan meniup serulingnya sekali lagi. Angin tiba-tiba berembus, membawa aroma daun pisang dan kayu manis. Dan disinilah awal dari perubahan besar kota Halimun. Ondel-ondel seruling yang misterius itu mulai bergerak menuju tengah kota, diikuti pandangan mata ratusan warga yang tak tahu harus bersyukur atau waspada. Tapi satu hal yang pasti, harapan telah datang. Bukan dari manusia, bukan dari teknologi, tapi dari makhluk tradisi yang terlupakan, pembawa kearifan leluhur Betawi, yang kini turun tangan untuk menyelamatkan peradaban. Suasana kota berubah total. Orang-orang yang tadinya hanya bisa panik kini mulai berani berharap. Anak-anak menari di balik jendela sambil menirukan gaya ondel-ondel. Pedagang-pedagang kecil mulai kembali membuka lapaknya walau hanya setengah hati. Namun ada juga yang masih curiga, terutama para pejabat yang merasa malu karena tidak mampu mengatasi krisis ini lebih awal. Tapi tak ada yang berani melawan atau meremehkan si ondel-ondel, karena kekuatannya nyata. Bahkan langit kota Halimun terasa lebih teduh sejak kedatangannya. Sambil meniup serulingnya, ondel-ondel berjalan pelan melewati jalan utama kota. Suara tiupan itu membuat angin berdesir lembut dan dedaunan gemerisik halus, seolah alam pun mendengar panggilannya. Ajaibnya, dari segala penjuru kota, tikus-tikus keluar satu persatu. Mula-mula hanya seekor dua ekor. Tapi lama-lama ratusan, ribuan tikus. Mereka keluar dari lubang, saluran air, genteng, bahkan dari sumur tua. Semuanya berjalan seperti terhipnotis. Tidak satu pun melawan. Tidak satu pun mengamuk. Mereka berbaris mengikuti sang ondel-ondel menuju luar kota, menuju sebuah tempat yang belum diketahui siapapun. Dan begitulah, sang ondel-ondel berhasil membawa harapan baru. Namun warga kota Halimun belum tahu bahwa semua ini hanyalah permulaan dari sebuah cerita panjang. Bahwa menepati janji bukan sekadar soal mulut dan kata-kata, tapi soal hati dan amanah. Dan bahwa siapapun yang mengabaikan peringatan, akan menghadapi konsekuensinya sendiri. Pagi itu, matahari belum naik tinggi. Langit kota Halimun masih dilingkupi kabut tipis yang mengambang seperti kapas raksasa. Suasana terasa lebih tenang dari biasanya. Tapi semua orang tahu, ini bukan pagi biasa. Hari itu adalah hari di mana nasib kota akan berubah. Di tengah jalan utama, ondel-ondel misterius yang dikenal warga sebagai ondel-ondel seruling mulai melangkah. Tak seperti ondel-ondel yang diarak dengan musik tanjidor meriah, ondel-ondel ini berjalan sendiri dengan tenang. Kepalanya tegak, langkahnya mantap, dan di tangannya tergenggam seruling bambu berwarna kecoklatan, tampak tua dan mengkilap, mungkin diwariskan turun-temurun dari zaman dahulu. Saat mulutnya menyentuh lubang seruling, terdengarlah melodi pertama, nada yang lembut, tinggi, tapi menyusup ke dada siapa saja yang mendengarnya. Tidak nyaring, tidak berisik, justru menenangkan. Namun di balik kelembutan itu, ada magnet suara yang memikat. Nada-nadanya mengalun seperti doa-doa dalam angin. Anak-anak yang melihat dari jendela langsung terdiam, terpaku. Seorang ibu yang sedang menumbuk sambal pun menghentikan lesungnya. Bahkan ayam-ayam di kandang mendongakkan kepala, seolah ikut mendengar. Sungguh aneh tapi nyata, suara seruling itu punya daya. Tak lama kemudian, dari pojok-pojok kota, satu persatu tikus-tikus muncul.
Awalnya pelan dan tersembunyi. Tikus-tikus kecil berkeliaran dari celah lubang dan got. Tapi tak lama, muncullah yang besar-besar. Tikus raksasa yang biasanya sangat agresif kini berjalan perlahan mengikuti suara seruling. Mereka tidak menggigit, tidak mencakar, hanya berjalan lurus seakan tertarik oleh kekuatan suara yang tak bisa mereka lawan. Tikus-tikus itu berbaris membentuk rombongan panjang, seperti kafilah yang menuju padang pasir. Warga Halimun yang tadinya skeptis, kini mulai keluar dari rumah, menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal. Allahu Akbar, tikus-tikus itu ikut dia, seru seorang nenek dari jendela loteng. Di sisi lain pasar, seorang pedagang sayur tak sengaja menjatuhkan timbangan karena saking takjubnya melihat tikus-tikus mengular di jalan. Bahkan anak-anak yang biasanya takut, kini menyoraki pemandangan itu dengan tepuk tangan kecil. Tapi mereka tetap menjaga jarak, karena walau ajaib, tetap saja yang sedang lewat adalah lautan tikus hidup. Ondel-ondel terus berjalan pelan sambil meniup serulingnya. Langkahnya tidak terburu-buru, seolah ia tahu bahwa tiap suara yang ia tiupkan sedang memanggil satu persatu tikus yang bersembunyi. Ia melewati ganggang sempit, lorong pasar, hingga halaman sekolah. Tikus-tikus dari mana-mana segera keluar dan bergabung dalam barisan panjang itu. Warga mulai percaya bahwa yang mereka saksikan hari ini adalah keajaiban, atau setidaknya sebuah mukjizat dari langit yang dikirim lewat makhluk warisan budaya mereka sendiri. Ondel-ondel. Ada yang mencatat jumlah tikus, ada yang merekam dengan kamera ponsel, dan ada pula yang hanya duduk sambil menangis haru. Seorang kakek bernama Pak Naim, penjaga gudang lumbung desa, mengusap air matanya sambil berkata, "Baru kali ini dalam hidup saya lihat tikus tunduk sama budaya kita sendiri." Ia lalu bersujud syukur di tepi jalan. Anak-anak muda yang semula tak peduli dengan sejarah atau kesenian daerah pun mulai kagum. Mereka tak pernah menyangka, sosok ondel-ondel yang biasanya cuma jadi pajangan pawai, hari ini berubah menjadi pahlawan nyata. Setelah berputar menyisir kota, ondel-ondel akhirnya menuju keluar Halimun. Di balik hutan bambu, ada sebuah sungai besar bernama Cikapundung Halimun. Sungai itu dalam dan arusnya kuat. Ketika ondel-ondel sampai di tepian, ia berhenti meniup seruling, lalu berdiri diam selama beberapa saat. Tikus-tikus yang mengikutinya tanpa suara segera mendekat ke bibir sungai. Dan satu persatu, mereka melompat masuk ke air. Ada yang berenang dulu beberapa meter, lalu hanyut. Ada pula yang langsung tenggelam. Tidak ada jeritan, tidak ada kejar-kejaran, semua berjalan begitu sunyi. Seolah-olah mereka rela melepaskan hidup mereka demi suara seruling yang telah mengikat jiwa mereka. Warga Halimun menyaksikan dari kejauhan. Mereka berdiri di atas bukit kecil, memandangi sungai yang kini dipenuhi ratusan tikus yang hanyut. Matahari mulai naik, kabut pagi mulai menipis, dan angin semilir meniup dedaunan. Semua terasa tenang. Seorang anak kecil bertanya polos kepada ibunya, "Ma, tikusnya kenapa nurut gitu sama Bang Ondel?" Ibunya menjawab sambil memeluk sang anak, "Karena dia bukan ondel-ondel biasa. Nak, dia datang dari langit, buat nyelamatin kita semua." Setelah semua tikus masuk ke sungai dan tak tersisa satupun, ondel-ondel meniup serulingnya sekali lagi, kali ini dengan nada penutup. Lalu ia menundukkan kepala ke arah sungai dan melangkah kembali menuju kota. Tidak ada pelukan, tidak ada pesta, tidak ada tepuk tangan. Semua orang terlalu takjub untuk bersuara. Tapi di dalam hati mereka, semua warga kota tahu, kota Halimun telah diselamatkan. 100 tahun lagi pun, mereka tidak akan pernah melupakan hari ini. Wali kota dan para pejabat kota berdiri di depan pendopo. Mereka menunduk penuh hormat saat ondel-ondel melintas. Tapi dalam hati mereka, beberapa mulai berpikir, "Haruskah kita benar-benar memberikan satu keranjang emas?" Bisik salah satu petinggi. "Kalau dia ondel-ondel ajaib, ya pasti nggak butuh uang, kan?" Sahut pejabat lain dengan nada licik. Sayangnya, niat buruk mulai tumbuh di balik keberhasilan besar itu. Mereka lupa bahwa keajaiban harus dibalas dengan kejujuran, bukan kelicikan. Tapi saat itu, ondel-ondel tidak menuntut apa-apa. Ia hanya diam, berdiri tegak di tengah alun-alun, lalu menatap wali kota. Sorot matanya yang datar menyimpan tanda tanya. "Apakah kalian akan menepati janji?" Sementara itu, anak-anak mulai menggambar sosok ondel-ondel di tanah, mencoba menirukan langkahnya,
bahkan ada yang meniup seruling dari sedotan. Semangat dan harapan kembali hadir di kota Halimun. Tapi, awan gelap sedang menggumpal diam-diam di langit hati para pemimpin kota. Tanpa disadari warga, kisah belum selesai. Tikus-tikus memang sudah pergi, tapi keserakahan manusia belum. Dan ondel-ondel itu, ia tahu, pertempuran sebenarnya belum dimulai. Setelah seluruh tikus lenyap dari kota Halimun dan sungai kembali tenang, harapan seperti tumbuh mekar di setiap sudut rumah. Warga kembali bisa membuka jendela tanpa takut tikus masuk. Anak-anak bisa bermain di tanah lapang tanpa khawatir dipatuk ekor binatang. Dan para pedagang pasar mulai membereskan kerusakan dagangan mereka untuk bisa mulai lagi dari nol. Semua ini berkat ondel-ondel misterius yang hanya bermodalkan seruling bambu namun berhasil mengusir bencana. Tapi hari itu belum benar-benar berakhir. Ada satu peristiwa penting yang akan menjadi titik balik dalam sejarah kota Halimun. Setelah semua berjalan lancar, siang itu ondel-ondel kembali berdiri di alun-alun kota, tepat di bawah pohon randu besar yang sudah berumur ratusan tahun. Wajahnya tetap datar, tenang, dan seolah tidak mengharapkan sorak-sorai apapun. Tapi semua warga tahu, waktunya membayar janji sudah tiba. Wali kota datang bersama para pejabat, dengan wajah tersenyum lebar, namun di balik senyum itu tersimpan niat yang sangat licik. Mereka berdiri di depan kerumunan warga, lalu sang wali kota berdeham, dan mulai bicara. Warga Halimun, kita telah melihat bersama-sama, bahwa kota kita telah diselamatkan. Kita sudah tidak lagi melihat tikus berkeliaran, dan semua itu, tentu saja karena jasa dari makhluk agung di hadapan kita ini, ondel-ondel sakti. Tapi, tentu saja, perlu kita pertimbangkan bersama, bahwa janji keranjang emas, adalah janji yang diberikan pada manusia. Sedangkan beliau ini, ia menoleh ke ondel-ondel dan tersenyum tipis. Bukan manusia. Warga yang mendengar itu mulai berbisik-bisik. Beberapa terlihat tidak nyaman. Seorang pemuda bahkan mengangkat tangan dan berseru, tapi yang penting dia menyelamatkan kita. Mau dia manusia atau bukan, janji tetap janji, Pak Lurah. Namun suara itu ditenggelamkan oleh suara tertawa kecil para pejabat yang berdiri di belakang. Mereka menepuk bahu wali kota sambil berkata, "Sudahlah, yang penting kota aman. Masa harus buang-buang emas cuma buat seruling dan boneka?" Ondel-ondel tetap diam. Ia tidak bergerak sedikit pun, hanya menatap lurus ke depan. Tapi matanya, yang selama ini tanpa hampa, kini menyimpan kilatan cahaya aneh. Seperti bara api yang perlahan membesar. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia memutar badan, lalu melangkah keluar dari alun-alun. Suara langkah kakinya menggema, berat, seolah menjejak bukan hanya tanah, tapi juga hati nurani yang sudah mulai ditutupi kerak keserakahan. Tak ada yang tahu apa yang dirasakan ondel-ondel itu. Apakah ia kecewa, marah, atau hanya pasrah pada ketololan manusia yang tak pernah bisa menepati kata-kata? Tapi yang pasti, ia tidak diam begitu saja. Sore harinya, tepat saat adzan asyar berkumandang dari menara masjid tua, ondel-ondel kembali berdiri di tengah jalan. Kali ini, ia meniup serulingnya dengan nada yang berbeda. Nada itu tidak lembut seperti pagi tadi. Nada itu dalam, magis, dan menggetarkan. Seperti suara dari masa silam yang memanggil roh-roh masa kecil. Seperti suara pengasuh yang hilang, dipanggil oleh anak-anak yang merindukan pelukannya. Tapi juga seperti hipnotis halus yang hanya bisa didengar oleh hati yang polos dan bersih. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Anak-anak kota Halimun, dari balita hingga usia sekitar 10 tahun, satu persatu mulai keluar rumah. Mereka tidak berlari atau panik. Mereka berjalan pelan, dengan wajah tenang, seperti sedang tidur. Mereka meninggalkan mainan, meninggalkan makanan, meninggalkan pelukan orang tua mereka, dan menuju suara seruling itu. Anak-anak keluar dari pintu rumah, gang sempit, pekarangan, bahkan dari dalam masjid, dan semuanya berjalan menuju pusat kota, di mana ondel-ondel berdiri memanggil mereka. Orang tua panik. Ibu-ibu menjerit memanggil nama anaknya. Ayah-ayah mencoba menghentikan anak-anak itu, tapi tak satu pun bisa. Anak-anak seperti masuk ke dalam alam mimpi. Matanya tak berkedip, langkahnya pasti, dan wajah mereka tampak damai. Seorang anak perempuan kecil bahkan masih memegang boneka kainnya, sambil berkata pelan, "Aku mau ikut Bang Ondel ke tempat yang damai." Kepanikan menyelimuti kota.
Tapi tidak satu pun bisa menghentikan barisan anak-anak yang kini mengular di jalan, mengikuti ondel-ondel seperti tikus-tikus tadi pagi. Kali ini, mereka bukan binatang. Mereka adalah generasi penerus kota, cahaya masa depan yang selama ini menjadi alasan orang tua berjuang hidup. Tapi ondel-ondel tidak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya meniup serulingnya sambil melangkah perlahan menuju arah hutan bambu. Hutan yang selama ini dikenal sebagai tempat angker, tempat orang hilang, tempat bunyi-bunyi aneh terdengar saat malam tiba. Tapi bagi anak-anak yang mengikuti ondel-ondel hari itu, tempat itu justru seperti panggilan pulang. Di tengah kekacauan itu, wali kota dan pejabat-pejabatnya hanya bisa saling pandang. Wajah mereka pucat. Salah satu dari mereka bahkan terduduk lemas di tanah. Mulutnya gemetar. Ini karena kita ingkar janji, bisiknya lirih. Tapi semuanya sudah terlambat. Ondel-ondel dan anak-anak itu telah melewati batas kota. Mereka menghilang ke dalam kabut tebal hutan bambu, dan tidak pernah kembali hari itu. Di balik semua itu, warga kota hanya bisa menyesali. Mereka menangis, bersujud, menyalahkan diri, menyalahkan pemimpin, dan bahkan menyalahkan takdir. Tapi yang tak mereka sadari adalah, semua ini bukan karena kutukan, bukan karena sihir. Semua ini adalah pelajaran pahit tentang bagaimana sebuah janji yang diingkari bisa mengubah kebahagiaan menjadi kehilangan yang tak tergantikan. Dan ondel-ondel tak pernah lagi meniup serulingnya di kota Halimun. Tapi malam-malam tertentu, beberapa warga mengaku mendengar suara tiupan dari jauh, dari arah hutan. Suara yang sedih, namun tenang. Seperti suara orang tua yang tak bisa mengembalikan waktu, hanya bisa mengenang sambil mendoakan. Di tengah malam yang gelap gulita, ketika kebanyakan warga kota Genta sudah lelap dalam mimpi mereka, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di jalan-jalan yang basah oleh embun dini hari. Langkah-langkah kecil yang teratur dan tidak tergesa-gesa. Langkah kaki itu bukan milik orang dewasa, bukan juga rombongan penjaga ronda malam. Tapi, anak-anak. Ya, puluhan bahkan ratusan anak-anak kota itu sedang berjalan beriringan, dipimpin oleh seorang pemain seruling yang wajahnya misterius dan berselimut kain panjang. Tapi tunggu dulu, bukan. Ternyata bukan pemain seruling seperti kisah legenda Jerman itu. Sosok yang berada di depan barisan anak-anak itu adalah ondel-ondel. Tapi bukan ondel-ondel biasa. Ini adalah ondel-ondel Cimug, sang pahlawan kota yang pernah mengusir wabah tikus raksasa dari kota Genta. Kini ia kembali beraksi, namun bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyelamatkan. Rupanya setelah berhasil mengusir kawanan tikus yang ganas, Cimug menyadari ada satu hal yang lebih berbahaya sedang mengancam anak-anak kota. Tikus-tikus itu ternyata bukan sekadar binatang pengganggu, tapi makhluk cerdas yang dipimpin oleh Raja Tikus bernama Ratsmog. Raja Tikus yang dendam karena terusir dari kota, menyusun rencana jahat. Ia menyebarkan suara frekuensi rendah lewat seruling siluman yang bisa memikat anak-anak untuk berjalan ke sarang tikus secara tidak sadar. Anak-anak tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan ke dalam perangkap. Banyak yang tertawa-tawa, menari, dan menggoyangkan kepala mengikuti alunan musik yang terdengar sangat indah di telinga mereka. Tapi di balik itu semua, suara tersebut adalah sihir kegelapan yang hendak mengurung anak-anak di dunia bawah tanah sebagai budak. Beruntung, ondel-ondel Cimug memiliki topeng sakti warisan leluhur Betawi yang bisa menangkal sihir suara. Dengan wajahnya yang besar dan rambut menjuntai dari ijuk, topeng itu dapat memfilter getaran magis yang dipancarkan seruling siluman. Ia mengikuti suara tersebut, menyelidiki kemana anak-anak itu dibawa. Dan benar saja, anak-anak mulai mendekati sebuah bukit yang konon katanya adalah gerbang ke dunia bawah tanah milik Raja Tikus. Tak ada orang tua yang sadar, karena mereka semua berada dalam tidur yang amat lelap. Hanya Cimug, satu-satunya makhluk yang masih terjaga dan memahami siasat musuh. Di dekat bukit, pintu rahasia mulai terbuka perlahan. Tanahnya retak, dari celahnya muncul aroma apek dan suara geraman. Ondel-ondel Cimug tidak tinggal diam. Ia langsung meniup seruling bambu warisan kakek Toro, seruling yang suaranya mampu menyadarkan jiwa dari hipnosis. Begitu suara itu menggema, anak-anak terhenti. Mereka terdiam. Mata mereka berkedip, seperti baru bangun dari tidur panjang. Tapi suara seruling siluman masih terus terdengar dari bawah tanah. Dua suara itu bertarung di udara. Suara hitam dan suara putih.
Suara sihir dan suara kasih sayang. Udara jadi tegang, dedaunan berhenti bergerak, hewan-hewan pun mengendap-endap. Bahkan angin pun seakan menahan napas, menyaksikan duel suara antara dua dunia. Lalu muncullah Raja Tikus. Besar sekali tubuhnya, setinggi rumah panggung Betawi. Ia marah melihat ondel-ondel Cimug membatalkan hipnosisnya. Dengan serangan cepat, Ratsmok melemparkan bola api tikus sihir ke arah Cimug. Tapi sang ondel-ondel berkelit sambil memukul gendang sakti di dadanya. Dum dum dum. Setiap pukulan gendang membuat bumi bergetar. Anak-anak menutup telinga karena kerasnya suara. Tapi dari gendang itu pula muncul energi pelindung yang menutupi anak-anak agar tidak lagi terpengaruh sihir suara. Pertempuran suara pun berubah menjadi pertempuran sihir. Ratsmok mengeluarkan serangan dari taring dan ekornya yang bisa berubah jadi cambuk listrik. Tapi Cimug menari, berputar cepat seperti angin puting beliung, menciptakan pusaran cahaya dari kain warna-warni yang dikenakannya. Dengan satu gerakan terakhir, Cimug meniup serulingnya dengan nada, "Marhaban ya Nurul Ain," yang menggetarkan hati. Anak-anak pun berteriak, "Sholawat," serempak, dan suara itu menggema seperti doa di langit subuh. Seketika kekuatan hitam Ratsmok melemah. Ia berteriak, mencoba masuk ke dalam tanah lagi, tapi ondel-ondel Cimug melompat tinggi dan menancapkan tongkat bendera Betawi ke tanah gerbang dunia bawah. Terjadilah ledakan cahaya, gerbang pun menutup selamanya, dan Ratsmok lenyap bersama sihir kelamnya. Ondel-ondel Cimug memeluk anak-anak satu persatu, mengusap kepala mereka dengan lembut, dan mengantar mereka pulang ke rumah. Tak ada yang tahu kejadian ini selain langit, bulan, dan para bintang yang menyaksikan. Dan begitulah, malam itu menjadi malam sejarah bagi kota Genta. Ondel-ondel Cimug sekali lagi menyelamatkan kota, bukan dari tikus biasa, tapi dari kutukan yang bisa membuat masa depan anak-anak hancur. Para orang tua hanya tahu keesokan paginya anak-anak mereka terlihat lebih ceria, lebih tenang, dan lebih bersyukur. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu, kecuali mereka yang percaya bahwa dalam setiap legenda, selalu ada kebenaran yang tersembunyi. Sore itu, langit di atas kota mulai meredup. Matahari perlahan-lahan tenggelam di balik bukit, dan bayangan panjang mulai muncul dari balik bangunan tua. Ondel-ondel itu berdiri sendirian di tepi lapangan bekas pasar. Anak-anak yang sebelumnya sempat berjalan mengikuti irama sulingnya, kini berhenti, berdiri diam sambil menatap wajah sang pahlawan yang baru saja mereka ikuti. Suasana hening. Para warga kota, yang kini sadar betapa berharganya anak-anak mereka, mulai berdatangan dengan wajah cemas, penuh penyesalan. Para orang tua berteriak memanggil nama anak-anak mereka, menangis, memohon agar mereka kembali. Tapi sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang sedang terjadi. Di tengah-tengah kota itu, ada perasaan bersalah kolektif yang menyelimuti, akibat janji yang mereka ingkari kepada pemain seruling, yang telah berganti wujud menjadi ondel-ondel perkasa. Ondel-ondel itu tidak marah, tidak juga mengancam. Ia hanya berdiri diam dengan sorot mata tajam namun tenang. Suaranya dalam dan menggema saat ia berkata, "Kalian pernah berjanji. Kalian pernah memohon pertolongan. Dan ketika pertolongan itu datang, kalian justru melupakan kebaikan dan hanya sibuk merayakan hasilnya." Kalimat itu menusuk ke hati para warga, yang kemudian berlutut, menunduk, dan menangis. Seorang ibu muda, yang sebelumnya mengejek ondel-ondel saat mengusir tikus, kini menangis terseduh-seduh sambil memohon anaknya dikembalikan. Seorang pedagang tua yang dulu merasa paling berjasa atas bersihnya kota, kini tersungkur di tanah sambil menggenggam kaki ondel-ondel, tak henti-henti meminta ampun. Tiba-tiba, irama seruling itu kembali terdengar. Tapi kali ini bukan dari ondel-ondel, melainkan dari arah utara kota. Seorang lelaki tua berjubah putih berjalan pelan, meniup seruling yang memancarkan sinar keemasan. Lelaki itu adalah guru dari pemain seruling yang dahulu datang menolong kota. Ia berkata dengan suara tenang, "Wahai penduduk kota, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf." Namun dia tidak menyukai mereka yang mengingkari janji. Ia kemudian menunjuk ke arah anak-anak yang berdiri di barisan belakang. "Jika kalian benar-benar bertaubat, bukan pada ondel-ondel ini kalian meminta maaf, tetapi pada Allah. Karena ondel-ondel ini hanyalah utusan, pemberi peringatan darinya." Suasana menjadi sangat hikmat. Para warga kota bersujud, menangis, dan saling meminta maaf,
tidak hanya kepada ondel-ondel, tapi juga kepada sesama mereka yang sebelumnya saling menyalahkan. Lalu, perlahan-lahan ondel-ondel itu menunduk, menepuk dada, dan berkata, "Aku bukan dewa, bukan pahlawan, aku hanya penjaga moral agar manusia tidak lupa pada janji." Ia kemudian meniup kembali seruling ajaib itu, dan dalam sekejap, semua anak-anak yang mengikutinya langsung berlari kembali ke pelukan orang tua mereka. Tangisan bahagia meledak, pelukan haru terjadi di mana-mana. Tapi ketika mereka menoleh ke arah ondel-ondel itu lagi, ia sudah tidak ada. Hanya ada jejak-jejak kaki besar di tanah dan bunga-bunga kecil yang bermekaran di setiap langkah terakhirnya. Kota itu berubah sejak saat itu. Warga lebih jujur, lebih rajin berbagi, dan tidak pernah lagi mengingkari janji, sekecil apapun. Dan legenda ondel-ondel sang peniup seruling yang menyelamatkan dan mengingatkan manusia terus diceritakan turun-temurun. Bahkan kini, di tengah kota, didirikan sebuah patung besar ondel-ondel memegang seruling. Di bawahnya tertulis, "Janji adalah ujian iman." Anak-anak kini tumbuh dengan mengenal kisah itu, dan tiap malam diadakan pertunjukan boneka dan musik untuk mengenang sang peniup suling yang telah menyelamatkan mereka dari tikus dan dari hati mereka sendiri. Para pelajar menulis tentang kisah itu dalam pelajaran moral dan agama. Di bulan Maulid Nabi, cerita ini kerap disandingkan dengan kisah para nabi yang mengingatkan umatnya agar tidak sombong dan selalu menepati janji. Bahkan ada sebuah hadits Nabi Muhammad yang kini dipahat di dinding kota. Tanda orang munafik itu 3, apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia ingkar, dan apabila diberi amanah dia khianat. Semoga kisah ini selalu menjadi pengingat bagi siapa saja bahwa setiap amanah dan janji itu bukan sekadar kata, tapi pertanggungjawaban kepada Allah.